Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Mopi Mugo yang membahas ibu dapur dari Sukabumi. Ikutin kegiatan aku dari pagi hari sampai sore hari sebagai ibu rumah tangga. Ini kegiatan aku beresin mainan sehari sampai berkali-kali. Bosan juga ya, tapi mau gimana lagi kalau punya anak balita sukanya main, emahan banyak banget. Itu udah dikumpulin di satu wadah supaya nggak terlalu acak-acakan ya. Ini lanjut kita mau beresin kamar, mau ganti spray ya karena udah lama banget gak ganti spray. Ini aku teh ganti spray enggak sampai 2 minggu sekali ya. Aku jarang banget cuci spray apalagi sekarang musim hujan ya. Karena pakaian juga udah banyak. Jadi kalau nyuci spray kudu ada waktu luang selain cuci pakaian karena ini lumayan banyak banget ya sarung bantalnya juga banyak dibandingkan sama kasurnya. Sarung bantalnya juga lebih banyak karena keluarga aku tuh udah terbiasa kalau tidur itu dikelilingin sama bantal ya bun. Ini jangan sapok sama kasurnya yang udah jelek banget, nggak apa-apa ya. Ini teh walaupun jelek tapi empuk banget. Nanti kalau punya rezeki insya Allah lah mau diganti ya. Ini ganti spraynya bareng sama anakku yang kecil seperti biasa selalu bantuin ya. Ini aktivitas yang lumayan capek sih, tapi kalau hasilnya udah bagus gitu kelihatannya cantik banget kalau udah ganti spray ya. Gimana kabarnya teman-teman di sana? Mudah-mudahan pada sehat ya. Di musim pancaroba kayak gini kadang panas, kadang hujan, tapi alhamdulillah sekarang mah rutin hujan ya. Kemarin aja anakku pas waktu pulang sekolah itu hujan gede banget. Sedangkan dia nggak bawa payung ya bun, jadi hasil pulang teh hujan-hujanan. Kalau dia sih suka-suka aja ya, anak SD dikasih hujan pulang nggak bawa payung teh seneng banget jadi pulangnya hujan-hujanan. Tapi kalau ibu-ibu jadi gimana ya, itu sepatu jadinya basah, dianya takut meriang, banyak banget kekhawatiran buat ibu rumah tangga. Kalau lagi musim hujan anak tuh nggak dibekelin sama payung. Tapi kadang kalau dibekelin sama payung itu teh payung suka ketinggalan gitu di sekolah ya. Walaupun cuman sekedar payung tapi sayang juga kalau misalnya sering-sering ketinggalan di sekolah anak-anak ya. Kalau misalnya dibekelin apa-apa sama orang tua itu suka males bawa gitu, tahu kenapa? Padahal sekarang teh musim hujan jadi harus tiap hari bawa payung atau enggak jas hujan gitu. Kalau anak-anak bilang sih ribetnya mah enggak dari paginya itu cerah banget, gak tahu pas waktu pulang sekolah teh hujan gede banget. Dan kalau misalnya mau dijemput juga karena katanya teman-temannya itu ada yang bawa payung 1 orang, yang nggak bawa payung 5 orang. Jadi bestian gitu, jadi ngalah deh 1 orang nggak pakai payung, jadi semuanya hujan-hujanan gitu ya. Kalau punya anak remaja menuju remaja jadi males bawa jang-jang jing-jing gitu ya bun. Nah ini lanjut kita mau ganti sarung bantal. Jangan sapok sama sarung bantal yang warna-warni kayak gini ya. Karena udah gak tahu kemana itu teh si setelannya gitu. Dan kadang ini teh si yang sarung bantalnya yang buat setelan si spraynya itu udah sobek duluan gitu ya bun, karena sering juga dipakai. Jadi ini teh sarung bantalnya yang beli satuan gitu ya, yang satuannya itu 2.500 gitu. Murah banget ya bun, tapi aku mah emang orangnya minimalis sederhana banget, jadi yang penting mah nyaman ya. Yang penting itu teh si sarung bantalnya bisa diganti jadi gantian gitu. Kalau ngandelin yang sarung bantal yang dari spraynya itu kurang ya bun karena bantalnya lebih banyak gitu. Lanjut kita mau, nah inilah penampakannya kamarku yang minimalis sederhana tapi enakeun lah buat tidur mah, nyaman ya, empuk banget. Ini kamar si kakak yang udah diberesin. Lanjut kita mau beresin kamar yang satu lagi. Ini si kasurnya yang satu lagi nggak digolerin ya bun. Aduh, golerin itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya nama ya, kalau misalnya pagi itu si spraynya itu si kasurnya itu nggak ditidurin di bawah gitu, ditangtungkeun gitu ya bun. Pokoknya nama gitu ya lah, apa pelit ya kalau orang Sunda ngomong-ngomong Indonesia jadi ngelodingnya lama ya bun, hampura.
Ini di sprayan yang satu lagi lumayan susah ya, karena ini kasurnya berat banget ya. Kalau misalnya dijemur juga harus pakai 2 orang digotong. Beda lagi sama kasur yang busa, itu gampang banget sendirian juga bisa ya dijemur. Nah ini si spraynya biasa, nggak samaan sama si sarung bantalnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Pengennya sih matching ya bun, sama gitu si sarung bantal sama si sarung guling. Kadang si sarung bantalnya itu udah geduluan, warnanya udah berubah gitu ya, jadi duluan dicuci. Sedangkan si spraynya itu masih enak dipandang lah, jadi dilanjutin aja. Jadi otomatis beda deh antara sarung bantalnya sama sarung guling. Lanjut, kita mau mindahin itu si lemari yang deket kulkas itu teh kan kegedean, jadinya itu miring karena si temboknya itu nggak rata ya bun. Jadi aku pindahin posisinya kembali ke kamar gitu. Ginilah kalau punya rumah itu sempit banget, jadi bingung banget mau dipindahin ke sana kemari, tetap aja ya bun. Tapi aku usahain supaya kelihatannya lebih fresh gitu, perubahan suasana gitu. Nah ini lemarinya dipindahin sendiri karena ini teh ringan banget ya bun. Ini teh aku beli sekitar harga 400.000 ya, waktu itu teh dapat uang dari mana gitu ya, jadi beli lemari buat si adek. Nah ini teh dalemannya dikeluarin semuanya, dan akhirnya inilah pekerjaan yang numpuk banget mau dirapihin ya bun. Gak terlalu rapi-rapi banget, tapi lumayan lah supaya nggak terlalu kelihatan acak-acakan. Ini baju si ade bekas dari si kakak, jadi dia mah jarang beli banget, tapi alhamdulillah ya kalau punya anak perempuan ada nerusin baju dari kakaknya, jadi nggak terlalu banyak ngeluarin budget buat beli baju yang baru, jadi pakai aja baju yang lama. Alhamdulillah masih pada bagus ya bun. Jadi sekalian dipisahin yang mana yang mau dipakai, mana yang udah nggak kepake. Nah ini anakku yang kecil selalu banyak tingkah ya. Ini 4 tahun tapi udah semangat banget, katanya mau masuk sekolah. Insya Allah lah tahun depan mah mau masuk sekolah. Nah ini pekerjaan ibu rumah tangga ya, geser-geser rumah supaya walaupun rumahku sempit tapi pengen kelihatan ada suasana baru. Kalau pindah geser barang sedikit itu jadi kelihatannya lebih lapang gitu ya bun. Kalau misalnya rumahnya luas mah geser ke sana kemari itu kelihatan banget perubahannya, tapi kalau punya rumah kecil kayak gini digeser juga harus banyak mikir ya bun, takutnya dipindahin itu nggak sesuai tempatnya, jadi malah kelihatan lebih sumpek gitu. Nah ini mau aku pisah-pisahin mana yang masih bisa dipakai, mana yang udah nggak kepake, karena anakku cepet gede ya. Ini teh ada baju yang udah mulai kekecilan, jadi mau aku pisahin. Nanti kalau ada tetangga yang mau ngebutuhin gitu, nanti aku kasih. Tapi kalau misalnya langsung dikasih gitu takutnya kayak ngerendahin gitu ya, tapi sebenarnya sih enggak ya, maksudnya tuh supaya ini teh lebih manfaat gitu. Nah ini anakku yang gede udah pulang madrasah, katanya mau pamitan mau pergi lagi berangkat latihan nari gitu ya bun. Gak tahu ini teh katanya mau praktek ujian nari gitu, karena dia tuh udah mulai kelas genep ya, sekarang kelas 6 mau perpisahan mungkin ya, ada acara tari menari gitu. Jadi ya walaupun hujan tetap aja semangat. Ini anakku yang satu lagi bukannya bantuin malah ikut acak-acakin rumah. Nah ini udah beres, semuanya udah ditata, udah disimpan ke tempatnya. Alhamdulillah ternyata cukup ya. Ini teh dulunya ada legokan kayak gini teh, dulunya tuh rumah tuh nggak rata ya bun, jadi ada tangganya gitu, jadi agak sedikit bingung kalau misalnya mau nyimpen barang-barang gitu harus pas gitu ya, klek gitu. Takutnya udah dipindahin pas waktu mau dimasukin gak cukup, jadi gimana lagi. Nah ini anakku lagi ngambil es mambu, dia tuh suka banget aku bikin es mambu banyak banget, habis sama dia. Alhamdulillah nggak ada pilek, nggak ada batuk, mungkin karena dari buah asli ya. Kalau bikin sendiri ya kayak gitu, walaupun dia tuh sering makan es tapi nggak bikin batuk pilek gitu.
malah jadi bikin segar banget karena dari buah dan gula asli. Jadi kalau misalnya mama di sana anak-anaknya susah banget makan buah, dibikinin es mambu atau bikin es krim ya bun, supaya jadinya anak tuh tetap makan buah tapi sesuai dengan kesukaannya gitu, karena rata-rata anak balita itu sukanya makan es ya. Nah ini lanjut kita masukin ke dalam lemari ya. Capek banget kalau kayak gini teh sebenarnya, tapi mau gimana lagi ya, kalau di rumah nggak ada orang ya, jadi dikerjain sendiri, angkut-angkut barang sendiri. Untungnya barang-barang di rumah aku dari plastik, jadi bisa dikerjain sendiri, nggak usah dibantuin sama ayahnya gitu ya. Nah ini sih emak lagi ngecek, katanya digimanain lagi nih rumah kecil, dipindahin ke sana pindahin ke sini supaya suasana rumah jadi kelihatannya lebih enakan gitu ya bun. Jadi walaupun kita tadi diam di rumah aja, jadi nggak bosan gitu kalau pindah suasana, walaupun ada perubahan sedikit jadinya kelihatannya lebih nyaman gitu. Mungkin aneh banget ya kalau ibu-ibu di sana, kalau lemari baju disimpan di tengah rumah, mau di mana lagi ya bun. Rumah aku teh sempit, sedangkan kamarnya cuma dua, semuanya ada isi lemarinya. Dan ini lemari pakaian si ade ya, kepaksa ya di luar di ruang tamu, karena kalau misalnya di kamar udah nggak cukup banget, nantinya jadi malah kelihatannya sumpek. Nah inilah hasilnya, hasil karya aku beres-beres sore hari di rumah aku. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat mama di sana buat beres-beres rumah, walaupun rumahnya sempit dan sederhana kayak aku. Makasih ya bun udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tuh supply-nya aja bagus, kabel bunga punya aku 2 nana.